Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Kepada yang terhormat Bapak dosen, Bapak Muslihin, dan juga teman-teman rekan-rekan sekalian, yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai sekarang ini Allah masih banyak sekali memberikan kita kenikmatan, memberikan kerahmatan, sehingga kita semua bisa dipertemukan walaupun lewat online seperti ini. Kemudian salawat dan salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Aris Jaya Kusuma, mahasiswa STIT Pemalang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam hal ini akan memaparkan tugas mata kuliah manajemen perkantoran. Di dalam dunia bekerja selalu dan pasti ada sebuah manajemen yang mengatur tentang pekerjaan itu sendiri. Maka dari itu saya sampaikan, yang pertama, manajemen perkantoran adalah salah satu kegiatan pengolahan data yang disertai dengan informasi yang dikerjakan secara teratur, sistematis, dan kontinu dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi agar tujuan organisasi yang bersangkutan bisa tercapai dengan baik. Kemudian tujuan dan fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Planning itu adalah sebuah perencanaan yang akan dipakai dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap organisasi apapun, setiap perkantoran apapun pasti punya rencana, pasti punya planning untuk menentukan tujuannya masing-masing. Lah, itu sebuah hal yang penting yang harus dipunyai oleh di dunia perkantoran. Jika tidak ada planning, maka tidak ada sesuatu yang akan dikerjakan nantinya. Kemudian organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah cara untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan juga menentukan orang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi tersebut. Contoh, ada tugas A, tugas B, dan tugas C. Maka fungsi dari manajer perkantoran adalah menempatkan orang-orang yang dipandang kompeten dan mampu di bidangnya masing-masing. Ketika orang mampu menguasai hubungan baik, relasi dengan yang lain dalam bidang konsumsi misalnya, maka dia ditempatkan di situ, bagian konsumsi. Kemudian ada bagian-bagian yang lain yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Selanjutnya adalah commanding. Commanding adalah pengarahan, yaitu berhubungan dengan usaha dalam memberi pengarahan atau bimbingan atau saran dan juga perintah, instruksi pada bawahan supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal. Yang terakhir adalah controlling, yaitu berguna untuk menjaga supaya semua kegiatan dan juga SDM yang dipergunakan secara baik dan efektif, sehingga tujuan dan rencana organisasi bisa terwujud. Itu adalah tujuan dan fungsi manajemen perkantoran.
Kemudian sumber daya manajemen perkantoran itu ada 6 yang sering kita sebut dengan 6M. Yang pertama man, manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga materials atau bahan, yang keempat machine atau mesin, yang kelima methods yaitu metode, yang keenam market atau pasar. Selanjutnya, pendekatan manajemen perkantoran. Ada 5. Yang pertama, pendekatan secara ilmiah, yaitu pendekatan menggunakan metode ilmiah yang ditandai dengan adanya objek pengenalan disusun secara sistematis menggunakan penyelidikan yang bersifat objektif. Yang kedua, pendekatan secara seni. Pendekatan ini merupakan suatu kemahiran, kecakapan, kemampuan dan dalam menerapkan prinsip-prinsip metode teknik dalam menggunakan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pendekatan secara sistematis merupakan pendekatan dengan menggunakan prosedur, metode melalui rencana pengawasan hubungan dan latihan-latihan agar manajemen dapat tercapai. Yang keempat, pendekatan secara peninjauan, yaitu pendekatan dilakukan dengan menyelidiki cara yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian dilakukan perubahan-perubahan jika diperlukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir atau yang kelima adalah pendekatan secara kebiasaan. Pendekatan ini berdasarkan hal-hal di masa lalu karena cara itu sudah dianggap baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Manajemen administrasi perkantoran adalah salah satu kegiatan pengolahan data yang disertai dengan informasi yang dikerjakan secara teratur, sistematis dan kontinu. Tentunya ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Jika tidak ada kerjasama yang baik, tidak kompak dan tidak saling rukun, maka manajemen perkantoran akan tidak bisa terwujud. Selanjutnya, fungsi manajemen perkantoran sangat erat kaitannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ruang lingkup manajemen perkantoran mencakup seluruh aktivitas kantor dan sarana serta prasarana kantor. Yang terakhir, apabila menginginkan pelaksanaan manajemen perkantoran dengan hasil yang maksimal, maka kita harus bisa menggunakan sumber daya manusia dan pendekatan manajemen perkantoran itu baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya adalah penutup. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.